Baiklah orang Australia, jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian. Ini sudah terjadi di Inggris setidaknya selama 1 dekade, mungkin lebih, tapi setidaknya selama 1 dekade. Denga ini, orang-orang Kristen Inggris di Leicester harus mendengarkan azan 5 kali sehari dari 70 masjid yang berbeda. Dengarkan ini. Dan ini bukan hanya di Leicester, ini lekembanya London. Selain menjadi polusi suara yang mengganggu telinga, ini adalah sesuatu yang asing, tidak seharusnya ada di barat. Mereka sudah mencoba itu di Inggris. Mereka memanipulasi para politisi yang dengan sukarela menyerah kepada mereka. Dan mereka melakukan hal yang sama di Australia, dimulai dari Leichhardt dan Bankstown. Tapi orang Australia sedikit berbeda. Izinkan saya memberi Anda sedikit gambaran tentang apa yang telah mereka coba lakukan di Leichhardt. Pemimpin Muslim telah memperingatkan seorang anggota dewan yang menentang siaran azan dari sebuah masjid di Sydney untuk tutup mulut. Itu yang terjadi di Bankstown. Ada sebuah masjid di daerah itu dan mereka ingin mengumandangkan azan melalui pengeras suara mereka. Lihat betapa agresifnya mereka, karena anggota dewan yang berani ini, Barbara Curry, telah menolak permohonan mereka untuk diizinkan menyiarkan suara mengerikan ini ke publik. Dan jika seseorang berani melawannya, mereka akan mengintimidasinya. 1.600 orang yang telah mengajukan keberatan terhadapnya, anggota masyarakat Australia. Dan pada saat yang sama, komunitas Muslim Lebanon mengatakan, ya, kami punya 5.000 tanda tangan dukungan. Dan inilah yang terjadi ketika Anda memiliki dewan, Anda memiliki wilayah yang menjadi kantong-kantong. Nah, kemudian jika mereka mendapat dukungan populer dari wilayah itu, Dan dengan dukungan populer, maksud kami adalah ini. Dan omong-omong, inilah yang sedang terjadi di Dearborn dan di berbagai bagian lain Amerika juga. Tidak ada negara barat yang aman, teman-teman. Tidak ada negara barat yang aman. Ini adalah New York. Jadi islamisasi kota New York sangat nyata di bawah Zuhrana Mugdani. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, ini bukan berita palsu. Ini bukan teori konspirasi sayap kanan. Saya bisa berjalan di Jalan Fulton di Brooklyn, New York, dan mendengar azan dikumandangkan di setidaknya 3-5 lokasi. Orang-orang yang memiliki tempat-tempat ini, mereka memasang pengeras suara di toko-toko, dan mereka akan memutar azan itu 5 kali sehari. Dan ini adalah Dearborn, Michigan. Kita sedang berada di Dearborn. Ini adalah panggilan untuk sholat. Ini dikumandangkan 5 kali sehari. Di sini, di Amerika Serikat. Mereka perlahan-lahan mengambil alih karena itu berhasil di Inggris. Kenapa tidak mencoba di tempat lain? Dan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mulai menindas mereka. Mereka melecehkan, mengintimidasi mereka. Itulah yang sedang dilakukan komunitas Muslim di, saya sebut saja, Lakemba, terhadap anggota dewan lokal dan politisi Australia kita. lalu kenapa kita tidak bisa memutar panggilan sholat di seluruh pinggiran kota? Kenyataannya adalah bahwa wilayah-wilayah sedang mengalami penggantian penduduk secara demografis. Dan ketika Anda menggantikan penduduknya, penduduk asli atau orang-orang yang telah tinggal di sana sepanjang hidup mereka, yang sebelumnya merupakan mayoritas, mereka akan dibungkam oleh massa. Aku sudah Dan bangun Christinku. jam 6 pagi. Pagi dengan panggilan untuk sholat. Jadi kamu bisa mengalami salah satunya. Pilihan itu bisa terjadi padamu. Secara pribadi, aku menentang rencana seperti ini, dimanapun di Australia. Ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Ini Australia, teman-teman. Ini Australia. Ini benar-benar mimpi buruk. Dimanapun di Australia, seharusnya ini tidak boleh terjadi sama sekali. Kita seharusnya punya larangan total. Saya mendukung kebebasan beragama, tapi seperti yang kamu bilang, Avi, orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan dan menikmati praktek keagamaan mereka di Australia. Semua itu diterima. Dan saya pikir kita perlu menghormati fakta bahwa kita hidup di negara di mana orang-orang memiliki pandangan dan agama yang berbeda. Dan itu berhasil karena kita tidak memaksakan satu agama di atas agama lain. Dan dengan memutar azan lewat pengeras suara di komunitas pinggiran kota, berarti Anda memaksakannya kepada tetangga non-muslim Anda. Begitu Anda mulai melakukan itu, ya, maka pergilah tinggal di negara Islam. Tidak, mereka tidak mau pergi dan tinggal di negara Islam karena mereka di sini untuk menaklukkan Barat. Saya belum selesai. Jadi ini terjadi pada bulan Juli lalu.
Mereka kembali mengajukan permohonan untuk diizinkan meneriakkan Allahu Akbar melalui pengeras suara. Dan mereka mengajukannya lagi. Ini terjadi hari ini. Permohonan untuk memperdengarkan azan dari menara Masjid Lakemba telah ditolak oleh Dewan Canterbury Bankstown, Asosiasi Muslim Lebanon. Mereka telah mengajukan proposal untuk memperdengarkan azan selama 15 minit setiap hari Jumaat saat waktu makan siang. Mereka selalu mulai dengan hari Jumat. Mereka selalu memulai dengan hari Jumat saja, cuma satu hari. Dan tentu saja, langkah logis berikutnya adalah 5 kali sehari. Tapi hal ini benar-benar membagi Dewan dan panel perencanaan mereka. Mereka menolaknya. Mereka percaya bahawa dalam bentuk dan pengajuan saat ini, itu akan terlalu berisik. Sekarang bola ada di tangan LMA. Mereka yang bisa memutuskan apakah mereka akan mempertimbangkan kembali rencana mereka. LMA adalah Asosiasi Muslim Lebanon. Tidak, mereka tidak akan mundur, teman-teman. Mereka tidak akan mundur. Mereka memanggil auditor akustik independen untuk datang menentukan apakah itu terlalu berisik atau jika mereka membatalkan rencananya. Sepenuhnya, tetapi sejumlah jamaah di sini, di masjid terbesar Australia, mereka mempertanyakan keputusan Dewan. Mungkin tidak seberisik Harley Davidson atau salah satu mobil rally itu, atau mobil-mobil yang melaju kencang naik turun. Jadi sebenarnya tidak terlalu berisik. Tapi kami tidak ingin mendengar teriakan Allahu Akbar kalian. Kami tidak ingin mendengarnya. Ini bukan negara Muslim. Pulanglah. Pergilah dan tinggallah di negara Muslim jika itu yang ingin kalian dengar 5 kali sehari. Kami tidak ingin mendengarnya. Saya tidak tahu detail kenapa mereka menolaknya. Setidaknya cobalah dulu. Bukankah memang itu inti dari Australia? Tidak. Australia adalah negara sekuler. Australia bukan tentang mendengar agama lain berteriak dalam bahasa asing. Tidak, itu bukan yang dimaksud dengan Australia. Beri orang kesempatan yang layak. Jadi beri ini kesempatan yang layak juga. Bagaimana Apakah itu bisa dibilang kamu adil, ingin dasar Asosiasi bodoh? Muslim Lebanon untuk mengajukan permohonan lain agar bisa berjalan? Itulah yang diperlukan. Ya, semuanya begitu. Sekarang bukan hanya Dewan yang terpecah, tapi juga komunitas lokal. Beberapa orang menentang proposal ini, yang lain mendukungnya dan mengatakan bahwa itu harus dilanjutkan. Tapi izinkan saya membuat prediksi. Oke, saat ini kita punya seorang anggota Dewan kulit putih yang telah menolak ini 2 kali atau mungkin 3 kali. Tapi Lakemba sudah jatuh. Saat ini populasi Lakemba saya kira 40% Muslim. Jumlahnya akan bertambah. Dalam bentuknya saat ini, Asosiasi Muslim Lebanon, mereka tidak akan bisa mengumandangkan azan dari Masjid Lakemba setiap hari Jumaat. Dan bagi kalian yang belum tahu, biar saya ingatkan, Lakemba adalah masjid tempat Perdana Menteri kita yang brengsek itu datang untuk menjilat mereka. Dan beginilah cara mereka memperlakukannya. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Singkirkan para pendukung genosida kalian! Minggir! Pinggir! Kau memanggilnya terhormat. Dia bertanggung jawab atas hutang yang ditanggung oleh 1 miliar orang. 1 miliar Muslim tampaknya telah meninggal di Gaza. Astaga, mereka ini benar-benar 1 miliar! Hari ini aku jadi orang Swedia. 1 miliar. deportasi. Ini dia orangnya. Kami sedang duduk, lihat ini, bodoh sekali. Ini terjadi saat Idul Fitri di bulan Maret tahun ini, hanya 3 bulan setelahnya. Muslim luar biasa ini meneror orang Australia. Oke, dan apa yang mereka ajarkan di masjid ini? Inilah yang mereka ajarkan di masjid ini. Baca subtitlenya. Tidak ada solusi kecuali jihad atas nama Tuhan. Dan jihad akan berlangsung sampai hari kiamat. Baik para Khalifah Rashidin, negara Umayyah, negara Abbasiyah, maupun yang lainnya tidak menaklukkan dunia dengan pedang. Mengapa mereka terdengar begitu agresif? Karena mereka memang agresif. Tidak ada dari mereka yang ditaklukkan. Tidak ada dari para Muslim awal yang mendirikan kekhalifahan itu. Tidak ada dari mereka yang menaklukkan dunia dengan cara damai. Dia mengatakannya di Lakemba, di Masjid Lakemba. Konfliknya maupun perbedaannya maupun kesalahpahamannya. Mereka hanya membukanya dengan jihad demi Allah. Hanya demi nama. Menjadikannya jihad di jalan Allah. Jihad Allah. Jihad hanya demi. Dia bahkan mengucapkan 2 kalimat terakhir dalam bahasa Inggris karena dia ingin semua orang mendengarnya. Oke, kamu pikir aku sudah selesai? Tidak. Lakemba jauh dari satu-satunya pinggiran kota yang telah jatuh ke tangan Islam. Lihatlah politisi lokal pemberani ini yang terus diganggu dan diintimidasi dari gerombolan yang sama. Gerombolan yang sama yang mengatakan kepada Barbara, gerombolan yang sama yang mengatakan kepada anggota Dewan Canterbury, tempat Lakemba berada, untuk menutup mulutnya. Gerombolan yang sama sekarang mengancam anggota Dewan lokal dari Dewan Liverpool ini, yang merupakan Dewan tetangga di Sydney.
Peter Ristavsky, seorang anggota Dewan Independen di Dewan Kota Liverpool di New South Wales, menerima ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya yang masih muda oleh kelompok Islamis dan propertinya dirusak atas nama Islam. Jadi, dengarkan dia. Kita membiarkan ini terjadi, teman-teman. Kita punya beberapa orang pemberani seperti dia dan anggota Dewan Barbara yang sedang berjuang keras. Tapi saya minta maaf, mereka akan terus menggantikan warga Australia pada umumnya secara demografis dan pada akhirnya, mereka pada akhirnya akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka sudah mencoba ini, mereka punya formula yang sudah teruji, mereka sudah melakukannya di Inggris, mereka sedang melakukannya di Amerika. Kenapa mereka tidak melakukan ini di Australia? Mereka sedang melakukannya di Australia. Pemulangan imigran sekarang, itu satu-satunya solusi. Halo teman-teman, saya hanya ingin memberikan pembaruan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Liverpool. Liverpool, kota di belakang saya, sayangnya saat ini menjadi pusat fundamentalisme radikal. Pekerjaan yang telah kami lakukan dalam menutup ruang salat ilegal ini, kami melihat bahwa tempat-tempat itu seharusnya tidak dibuka. Ruang salat ilegal itu telah membuat dua teroris tersebut menjadi radikal yang menyebabkan insiden di Bondi. Kita tidak butuh kejadian Bondi lagi. Jadi, dalam peran saya sebagai anggota dewan, saya berkewajiban untuk melindungi keselamatan setiap warga negara kita dari hal itu. Sayangnya, saya satu-satunya anggota dewan yang melakukan ini. Dan karena itu, saya menjadi target bagi para ekstremis radikal ini yang tidak hanya mengancam akan membunuh saya, tetapi juga mengancam keluarga saya, istri saya, anak saya yang masih kecil, ibu saya, bahwa mereka akan memenggal kepala kami atas nama Islam. Inilah yang sedang terjadi. Sekarang saya harus pergi ke polisi. Saya tidak bisa membiarkan para ekstremis radikal ini terus melakukan hal seperti ini. Sekarang terjadi sebuah insiden di mana sayangnya pekerjaan yang sedang kami lakukan telah menyebabkan hal ini. Mobil saya telah dirusak. Tapi Dewan tidak melakukan apa-apa tentang itu. Saya sudah memberitahu mereka apa yang terjadi. Mereka diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Tapi tahu tidak, apa yang Dewan lakukan? Mereka pergi ke polisi untuk melapor. Mereka bilang bahwa apa yang ditulis di halaman keonaran itu menyakiti perasaan mereka. Jadi mereka pergi ke polisi untuk itu. Jadi polisi kemudian menghubungi bapak yang menjalankan halaman itu. Seorang pensiunan berusia 73 tahun yang sekarang dirawat di rumah sakit karena stres dan tekanan. Dan saya rasa juga karena perundungan oleh polisi atas nama Dewan. Namun tetap saja, ketika kita punya fundamentalis radikal yang mengancam akan memenggal kepala orang, Dewan tidak melakukan apa-apa. Tidak akan ada satupun tempat di kota ini bagi orang-orang ini untuk bersembunyi. Kami akan menemukan mereka dan kami akan menangani mereka. Karena polisi telah memberitahu saya, salah satu nomor yang menelepon saya, mereka secara tidak sengaja menelepon saya dari nomor yang salah. Mereka adalah orang yang sudah menjadi perhatian polisi, yang sangat mengkhawatirkan. Sekarang, teman-teman, Mengkhawatirkan tapi tidak mengejutkan. Dasar bodoh. saya akan terus melanjutkan perjuangan ini. Saya tidak akan membiarkan para ekstremis ini terus berlanjut. Tapi sayangnya kita punya wali kota yang ingin tetap membuka tempat-tempat doa ini. Dia muncul di media dan berkata, tidak, kita tidak seharusnya menutupnya. Dia juga telah mengizinkan $10.000 dari uang Anda digunakan untuk sebuah organisasi Islam yang mengadakan doa bersama atas nama Ayatollah yang mempromosikan radikalisme di kota kita. Kita tidak membutuhkan itu. Sekarang sayangnya, saya merasa kasihan pada orang-orang di kota kita. Saya akan terus melanjutkan perjuangan ini dan saya menghargai semua doa serta harapan baik yang telah saya terima. Terima kasih. Kenapa kita mentolerir ini, teman-teman? Kenapa kita mentolerir ini? Kita sudah melihat apa yang terjadi ketika kita tidak merespons orang-orang seperti ini. Mereka mengambil alih. Ini terjadi di setiap negara barat tanpa terkecuali. Saya yakin ini juga terjadi di Kanada, saya tidak tahu. Saya baru saja mencoba mencari anggota Dewan Independen yang berani ini, Peter Rostivsky. Saya tidak tahu, saya pikir ini adalah halaman Facebooknya. Kunjungi dan beri dia dukungan. Ya, ikuti dia. Beri dia dukungan. Ini adalah ruang aula doa yang dia bicarakan, yang sedang dia tutup. Itu dia, ini tempatnya. Jadi inilah aula doa ilegal di Liverpool. Unit 94, Home Pride Avenue, Warwick Farm. Sebuah aula doa ilegal. Ponsel saya terus berbunyi karena warga ketakutan dengan pengambil alihan ini di Liverpool. Anda harus bertanya, mengapa ini menjadi masalah besar di setiap kawasan di Liverpool? Ini karena wali kota ini mendorong hal seperti ini dan menolak untuk menutupnya. Jadi jelas wali kota setempat terlibat dalam hal ini. Tidak seperti wali kota-kota Canterbury, Bankstown, tempat Lele Chamba berada.
tidak seperti wali kota itu. Jadi Barbara Carey juga merupakan anggota Dewan Independen di kota Canterbury, Bankstown. Dan saya berasumsi karena penentangannya, umat Muslim di Bankstown belum bisa mendapatkan izin untuk menyiarkan teriakan Allah Akbar mereka. Jadi kita punya beberapa anggota Dewan Independen lokal yang berani, tapi mereka tidak mendapatkan dukungan dari anggota Dewan lainnya. Kita harus bersatu. Kita harus bangkit. Kalian harus bangkit. Mereka jumlahnya tidak banyak, teman-teman. Mereka memang tidak banyak. Situasi di Amerika, situasi di Australia tidak seperti situasi di Inggris. Jika kalian ingin ini terjadi di seluruh Australia, maka jangan lakukan apa-apa. 70 masjid di Leicester melakukan ini. 70 masjid. Dan berbagai masjid di London juga melakukannya. Ini adalah Masjid East London. Lihat betapa menjijikannya ini. Menjijikan. Sebenarnya, biar saya tunjukkan sesuatu yang lain juga. Itu tadi jalan utama, saya lupa nama jalannya. Tapi beginilah tampilan East London. Lihat itu. Inilah masa depan Bankstown, Le Lakemba. Beberapa orang mungkin bilang Le Lakemba sudah terlihat seperti ini. Inilah masa depan, teman-teman. Inilah masa depan, sialan. Lihat binatang kotor ini. Dia baru saja makan sesuatu dan lihat itu. Ada bungkus di tangannya dan dia langsung saja membuangnya dengan santai. Tidak ada yang perlu dilihat di sini. Inilah pembunuhan peradaban barat secara langsung. Dan orang-orang ini tidak akan berkata apa-apa. Kenapa mereka mau bicara? Kenapa mereka harus bicara? Mereka tidak akan berkata apa-apa. Mereka tidak akan melakukan apa-apa. Jika semuanya diserahkan kepada mereka, mereka akan mendatangkan lebih banyak dari mereka. Dan entah kenapa, politisi kiri kita menyukainya. Pengkhianatan.